barangkali sebenarnya pasti kan ini kan kita tadi bicara tentang anu lah ya, tentang talent mapping, tapi mestinya dari Mas Rohman sendiri, dari Pathfinder sendiri mesti punya mimpi besar. Ya. Apa? Kalau mimpi kami ya jangan sampai ada siswa yang salah jurusan. Semua orang intinya di jalan yang benar gitu. Ya. Karena dengan kita berada di jalan sukses kita masing-masing, kita bisa betul-betul memberikan yang paling maksimal dari diri kita, mengeluarkan semua potensi yang sudah Allah titipkan dalam diri kita. Oke. Sehingga semua orang bisa kerjanya bahagia, Mas. Iya. Itu yang mimpi besarnya nanti. Ya. Berarti mempengaruhi sebanyak mungkin orang nih, mestinya mengedukasi sebanyak Betul. mungkin orang dan memperluas manfaat sebanyak-banyaknya gitu. Berapa orang yang mau diteskan itu ya nanti akhirnya satunya gitu. Oke. Dan sebetulnya kalau akuisisi biaya gitu ya, 390.000 itu ya sangat murah. Murah lah. Gitu, Maksudnya terjangkau lah ya. Terjangkau gitu. Ibaratnya ada orang 20 tahun hidup gitu ya, nggak kenal dirinya, nggak tahu arah. Biayanya berat. Karena begini, kenapa bisa sangat murah? Menurut saya murah dan masuk akal dan worth it banget ya. Itu kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui diri kita katakanlah, terus kita nyoba bisnis itu, bisnis ini gagal terus, bikin tim ini, bikin tim itu gagal terus, karena apa? Kita nggak memahami diri kita. Itu berapa waktu yang kita korbankan? Betul. Berapa duit yang mungkin rugi keluar itu nggak jelas itu. Termasuk ngerekrut salah gitu. Rekrut salah itu kan aduh. Itu liabilitas yang sangat berat banget itu, apalagi kalau perusahaan kecil ya, UMKM segala macam. Oke. Jadi worth it. Nanti boleh aja ditampilkan nanti di running tag ya Pak ya, kalau Mas nanti akun IG-nya boleh juga. Oh iya, betul sekalian. Kalau IG-nya apa IG-nya? IG-nya di talentmapping.id. Talentmapping.id. Kalau Facebook saya kemarin punya linknya Mas Roman sih, di Mas Hilmi itu pribadi tapi ya, bukan yang kalau yang Pathfinder, kalau yang Pathfinder ada juga, tapi memang kita sementara ini lebih aktif ke IG. IG ya. Oke. IG dan website tadi ya berarti ya. Oke. Barangkali sebenarnya pasti kan ini kan kita tadi bicara tentang anu lah ya, tentang talent mapping, tapi mestinya dari Mas Rohman sendiri, dari Pathfinder sendiri mesti punya mimpi besar. Ya. Apa? Kalau mimpi kami ya jangan sampai ada siswa yang salah jurusan. Semua orang intinya di jalan yang benar gitu. Ya. Karena dengan kita berada di jalan sukses kita masing-masing, kita bisa betul-betul memberikan yang paling maksimal dari diri kita, mengeluarkan semua potensi yang sudah Allah titipkan dalam diri kita. Oke. Sehingga semua orang bisa kerjanya bahagia, Mas. Iya. Itu yang mimpi besarnya nanti. Ya. Berarti mempengaruhi sebanyak mungkin orang nih, mestinya mengedukasi sebanyak Betul. mungkin orang dan memperluas manfaat sebanyak-banyaknya gitu. Ke depan hal yang mau dilakukan untuk mewujudkan itu, karena di Pathfinder sendiri fokusnya mencetak sebanyak mungkin praktisi talent mapping. Jadi memang kalau dari banyak bisnis partnernya Abah Rama, kami yang paling sering dan memang fokus utama kami di situ, mencetak sebanyak mungkin praktisi sehingga bisa banyak orang yang terbantu. Oh, itunya dengan mencetak kader-kader praktisi. Oke. Talent mapping. Jadi ada program ke sana ya nanti. Ya. Kalau ini itu kan tadi basic ya, misalnya hanya per orang dites saja pemetaan lengkap itu dapat berapa? 46 halaman. 46 halaman itu. Terus nanti kalau misalnya ada tindak lanjut, nah pengen misalnya didampingi sampai ke mungkin pembuatan kurikulum untuk pembinaannya, entah pelatihan, entah wujudnya apa ya. Ini gimana? Ya biasanya kalau yang layanan paling basic ya, selain assessment nanti ada penjelasan hasilnya juga, konsultasi one on one bersama dengan praktisi gitu ya. Dari situ dibahas semua hasil assessmentnya, termasuk ya kebutuhan klien seperti apa. Kalau kemudian mau ada follow up tindak lanjut, berarti kan nanti lebih ke coaching ya. Oh itu kan ya, maksudnya coaching? Iya, lebih ke coaching. Ya urusannya bisa beda-beda sih Mas. Artinya harganya nanti kalau itu sudah menyesuaikan ya? Sudah menyesuaikan. Kalau yang flat itu tadi yang assessment per semua. Kalau untuk yang assessment dan konsultasi ini tergantung praktisinya nanti. Biasanya mulai dari 500 ke atas ya, mulai dari 500 ribuan itu assessment dan konsultasi 1 jam lah.
Kalau instrumen tesnya kan kadang kan zaman ya berubah atau mungkin Ya. ilmu pengetahuan dari atau talent mappingnya sendiri kan mengalami pengembangan. Ya. Entah itu pengetahuan kristalisasi dari pengalaman-pengalaman dia mengassessment sekian banyak orang sehingga ditemukan suatu pengetahuan baru, itu instrumennya diupdate terus. Diupdate terus ya. Ya, jadi Abah Rama sampai saat ini masih terus mengembangkan tools sales mapping ini gitu ya. Termasuk ya jadi ada turunan-turunan assessment yang baru gitu ya, ketika ada permintaan dari Puspersnas ada dong assessment untuk pelajar gitu ya, dibuatkan toolsnya gitu. Oke. Ini mungkin beda dengan apa tadilah ya. Di luar Pathfinder. Mas Rahman kan praktek ini sudah berapa tahun ini? Bisa nggak? Karena sudah saking seringnya ketemu orang, nggak usah pakai tes, saya udah tahu dia. Sampai seperti itu nggak? Pengetahuan di. Ya, baik. Jadi menariknya, yang pertama Abah Rama sendiri declare, talent mapping ini bukan dukun. Oke. Tapi Abah Rama bahkan punya visi. Gimana caranya ke depan tuh orang nggak perlu tes, sudah kenal dirinya. Ada yang mudah lah gitu istilahnya. Iya, nggak perlu tes, sudah kenal dirinya. Dan itulah kenapa konsep talent mapping ini bisa kita terapkan bahkan tanpa alatnya. Jadi saya praktek ke anak sendiri gitu ya. Anak saya yang pertama usia 4,5 tahun, yang kedua mau 2 tahun. Sudah kelihatan. Udah ada rasa ini bahkan akan maksimal di sini, akan mengarah ke sini. Jadi gitu. sudah mulai diobservasi, oh ini dorongan sifat yang sering muncul apa, yang satu apa gitu. Yang paling kontras anak saya yang pertama itu sepertinya empatinya lemah. Jadi dia kalau yang berkaitan dengan emosi kurang sensitif. Adiknya Kebalikannya. nangis gitu ya, sensitif banget. Itu bakat. Itu bakat. Tapi itu masing-masing kan itu tidak disebut sebagai kelebihan kekurangan, tapi atau gimana? Menyebutnya kelebihan kekurangan atau itu ya tipe-tipe aja. Ini tipenya orang memang begini, tipe orang begini. Jadi tadi urutan bakat 1 sampai 34 itu 1 sampai 7 itu dorongan bakat yang paling sering muncul, yang paling kuat. 1 sampai 7. Ya, bakat kuatnya. Kalau yang 28 sampai 34 itu dorongan sifat yang lemah. Kita sebutkan ada tapi nggak terlalu kuat gitu ya. Iya, dan karena saking lemahnya kalau mau dikeluarkan butuh energi besar. Daripada repot-repot ngeluarin yang ini, Yang kenapa kuat. nggak fokus ke yang kuat? Betul. Oke. Itu Mas. Oh jadi tapi orang-orang satu dengan orang yang lainnya kan beda-beda ya. Pasti di beda. nomor 7 awal dan nomor 7 akhirnya itu Pasti beda. Makanya ini tidak bisa disebut sebagai bahwa orang yang punya bakat ini punya kelebihan terhadap orang lain, itu enggak. Artinya masing-masing orang itu unik. Unik. Setiap orang. Masing-masing orang punya kelebihannya, masing orang punya. Oke. Dan karena keunikan itulah setiap orang akan punya tugasnya yang spesifik di muka bumi. Jadi ini peran qualified itu mungkin ya, maksudnya ya, kenal. Betul. Oke, keren nih. Mantap. Oke. Oke. Tes. Ya. Oke, kita sudah cukup belajar tadi gambar besarnya talent mapping, itu sangat menarik ya. Jadi kita berguna untuk memetakan bakat anak, berguna untuk membangun tim, berguna untuk apa ya? Pasangan. Ya, cari pasangan itu kan. Ya termasuk. Berarti cari pasangan suruh tes di Pathfinder dulu nih kayaknya. Saya kebetulan yang pertama mempraktekannya. Istrinya suruh tes dulu. Ya kebetulan istri juga sudah ada hasil tesnya, begitu ta'aruf lihat hasilnya. Oke, mantap. Tapi bukan berarti jodoh atau nggak jodoh ya. Ya, itu urusannya Tuhan lah gitu Ya, ya. betul. Itu lebih ke untuk tahu karakternya. Dan tidak merekomendasikan yang udah nikah suruh cerai kan ini. Betul. Justru kalau jangan-jangan potensi ributnya hanya gara-gara nggak kenal. Oke, karena nggak kenal basicnya masing-masing, Ya, kenal bakatnya betul. masing-masing. Oke. Nah ini justru malah sangat berguna kan berarti ya, Ya. untuk pasangan, untuk bangun tim, untuk organisasi, untuk sekolah dan lain sebagainya. Terus ini pertanyaan terakhir, Ya. kepribadian orang bisa berubah nggak? Setelah dites itu nanti tes lagi sekian tahun misalnya makok maleh gitu, bisa nggak ajar seperti itu? Ya. Jadi kalau di talent mapping bakat orang itu tidak berubah. Tidak berubah. Bakat orang tidak berubah. Tapi hasil tesnya bisa berbeda. Maksudnya gimana? Seperti di awal tadi saya bilang, assessment talent mapping ini cermin. Kalau kita mencerminkan diri kita apa adanya, maka hasilnya menggambarkan diri kita. Tapi kalau bercermin gitu ya, pakai make up dan lain-lain, jadinya kok beda gitu ya, ya hasil itu akan terlihat. Tapi bakat yang ada dalam diri kita, dari kita lahir sampai nanti kita meninggal ya tetap sama. Tetap itu ya. Ya. Kecenderungan untuk berubah itu
Hampir tidak ada. Atau kecil ada, kecil ini. Enggak ya? sih. Enggak ya. Apa yang kuat pada diri kita akan tetap kuat, apa yang lemah pada diri kita akan tetap lemah. Akan tetap. Oke. Dan biasanya kalau yang lemah-lemah orang sudah sadar. Oh. Itu saya lemah, orang lain aja deh. Iya, dia tidak akan memaksakan diri. Iya, betul. Oke. Oke, thank you Mas Rahman. Sama-sama. Saya kira ini manfaat sekali. Barangkali nanti mungkin sekali lagi kalau mau tes tadi Di telesvaping.id. Oke, nanti kalau yang mau expert langsung bisa WA advance-nya bisa WA di situ Ya, bisa langsung ada tombol untuk ke admin. Thank you Mas Roman atas sharing ilmunya. Terima kasih juga kesempatannya. Tambah saudara, tambah ilmu. Saya senang sekali bisa dapat ilmu baru. Termasuk barangkali bisa jadi pertimbangan saya membentuk tim dan lain sebagainya. Salam inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.